Ingatlah ada hasil. Kalian saling mencintai saat itu anaknya 2. Aku sedih banget loh. Hanya melihat aja aku sedih banget, hak asuh anak direbutkan. Padahal kata pengacara Sarwenda tanggal 11 itu mereka udah. Kekecewaan mendalam kini tengah dirasakan oleh pihak Sarwenda setelah menerima gugatan hak asuh anak yang diajukan resmi oleh Ruben Onsu. Langkah hukum mantannya tersebut dinilai sangat mengejutkan karena dilakukan secara tiba-tiba menjelang rencana pertemuan kekeluargaan mereka. Melalui kuasa hukumnya, Sarwenda mempertanyakan logika di balik keputusan hukum itu, mengingat kedua belah pihak awalnya berniat duduk bersama. Namun, pernyataan tersebut justru berbalik menjadi bumerang setelah menuai reaksi sangat sinis dan penuh hujatan dari para netizen yang budiman. Publik secara tajam balik mempertanyakan logika Sarwenda yang meminta nafkah ratusan juta rupiah tetapi diduga mempersulit akses pertemuan ayah kandung. Meskipun diwarnai perdebatan sengit di media sosial, proses persidangan perdana perkara ini tetap dijadwalkan berjalan pertengahan Juli mendatang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lo bilang juga apa? Ruben Onsu resmi gugat hak asuh anak dari Sarwenda. Sidang perdananya digelar 15 Juli. Diwakilin sama kuasa hukumnya Bang Minola Sebayang, katanya sudah didaftarkan, sudah terregistrasi. Kenapa sih gugatan ini dilayangkan? Karena sebelumnya udah ada upaya komunikasi, tapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Katanya lagi sih gugatan ini bisa aja dicabut sama pihak Ruben Onsu. Kalau dari pertemuan itu pihak Sarwenda memberikan hak Ruben Onsu sebagai ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ruben Onsu juga akhirnya memutuskan memperjuangkan hak asuh setelah merenung di Tanah Suci. Karena sebelumnya ada dugaan ekspor anak. Kata pengacaranya sih Ruben Onsu udah pernah menegur Sarwenda ya, jangan melibatkan anak-anak saat live streaming tengah malam. Ya, tapi teguran itu tidak diindahkan oleh sang mantan personil Cherry Bell itu. Malah dijawab lagi, Ruben Onsu kagak usah ikut campur. Nah kalau menurut lu pade, anak-anaknya mendingan diasuh sama ayahnya apa bundanya? Kalian sudah lihat tadi, bisa kecewa kau rupanya. Bisa. Aduh, kok bisa kecewa kau? Kemarin-kemarin si Onsu kau apakan itu ya, perbuatanmu ke si Onsu itu lebih dari kecewa, di atas level kecewa. Ya sudah gedek. Ya kan, makanya si Onsu ngambil hak asuh anak itu. Seandainya kau bisa baik-baik waktu itu, ya kan, gak tahu berterima kasih. Mana pendukungmu itu, pendukungmu itu yang sial sebenarnya. Gara-gara mereka ya kan ngebesar-besarin untuk membela kau, membela perbuatan kau. Ya kan, yang tidak genah itu ya kan. Jadi si Onsu tuh ya udahlah, sekalian ini udah basah ini. Makanya suruh tuh pendukung-pendukung kau jaga mulut, biar nggak usah dibesarin, dilebarin berita-berita yang nggak genah itu ya kan, tentang kau bermesraan, tentang kau romantis, tentang mereka mendukung kau berkata encong ya kan. Kan banyak ya kan orang-orang yang 300 perak itu berkeliaran untuk mendukung kau. Ada yang bilang si Ruben gak bertanggung jawab lah, buat apa bersyukur si Endah pisah sama si Onsu, giliran sekarang menyesal. Kenapa harus menyesal? Gak usah menyesal itu, gak usah menyesal ya kan, ini adalah proses perjalanan duniawi. Iya kan, atas perbuatan kau merasa kecewa ya kan, karena kalian tidak menyangka perbuatan Onsu yang lanjut tentang penggugatan anak itu dilanjutkan. Kalian kecewa karena belum sempat ketemu. Nanti pun kalau ketemu kalian bisikan yang aneh-aneh, lebih baik nggak usah ketemu. Ya kan, si Onsu mah pintar, dia tuh sudah mendengar arahan netizen ya kan, nggak usah ketemu Onsu, nggak usah. Kami itu tuh kaget kalau kau ketemu sama dia, takutnya dia apa-apain ke Onsu, nggak usah gitu. Bisik-bisik netizen kemarin. Ya kan, makanya jangan terlalu banyak bacot ya, bacot. Saya pengen bahas yang lagi viral guys, masalah Ruben Onsu sama Sarwenda ya, masalah hak asuh anak.
Saya jujur sebagai ibu, miris banget, prihatin banget menurut saya masalah rumah tangga yang menurut saya itu yang menjadi korbannya itu nggak jauh dari anak guys. Hak asuh itu diperebutkan coba untuk apa? Pasti seorang anak pasti lebih memilih ibunya dibanding ayahnya. Itu satu dulu ya. Terus kalian apa nggak jaga mental anak? Bapak sama ibunya saling contoh-contohkan. Kalau menurut saya nih yang awam ya, yang kalian untungkan itu siapa sih sebenarnya? Pengacara loh menurut saya. Kalian habis-habisan, siapapun nanti kalian itu menjadi pemenangnya, yang menurut saya itu tetap korbannya anaknya. Kenapa sih nggak ngambil aja solusi yang terbaik buat anak? Buang dulu jauh-jauh ke laut egonya masing-masing itu. Supaya apa? Ini anak ini loh, kasihan loh, biar bagaimanapun jejak digital itu nggak bisa dihapus. Ya, coba dulu itu anak yang pertamanya itu udah besar loh. Coba kalian bayangkan posisi anaknya Sarwenda itu, mamanya kalau benar ya katanya rumah itu nanti bisa jadi diambil sama Ruben. Nah kalau itu benar, lepas dari Sarwenda salah apa tidak, tapi Sarwenda ini pernah loh posisi menjadi istrimu yang kamu sayangi, yang paling kamu sayangi saat itu. Ingat posisi dia di saat baik-baik kalian. Kalau sekarang kalian itu saling membenci satu dengan yang lain, ingatlah ada hasil. Kalian saling mencintai saat itu anaknya 2. Aku sedih banget loh. Hanya melihat aja aku sedih banget. Hak asuh anak direbutkan. Padahal kata pengacara Sarwenda tanggal 11 itu mereka udah harus ketemu mediasi lah mungkin ya, untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik. Tapi tiba-tiba tanggal 30 Juni dilaporkan. Aku sedih loh membayangkan seperti apa mental anaknya. Udah itu aja sih sebenarnya yang aku pikirkan. Coba kayak buat Om Ruben, Bunda Sarwenda, pakai dulu kata hati kalian itu. Jauhkan dulu ego kalian itu. Harta bisa dicari loh guys, tapi mental anaknya udah rusak, apalagi coba artinya harta itu. Buat apa harta banyak-banyak tapi mental anakmu rusak? Bukan berarti kalau anak-anak di Ruben Onsu nggak ini ya, tapi aku jamin itu anaknya pasti terluka hatinya melihat seorang ibundanya dijauhkan dari mereka. Ingat, pikirkan baik-baik. Pasti jawabnya udah dipikirkan baik-baik ya, kemungkinan. Tapi nggak ada salahnya, udah deh, kembali lagi, buang ego masing-masing dah untuk mendapatkan yang terbaik itu. Satu-satunya buang ego. Soalnya udah terlalu jauh sih menurutku ya, yang aku tonton di media loh guys ya. Jadi buat Bunda Sarwenda sabar, buat Om Ruben juga sabar. Coba dulu, jangan cerita dulu deh sama pengacaranya. Kalian berdua dulu, tapi mungkin udah nggak cocok ya. Biasanya sih gitu kan ya. Ya udahlah, kita doakan aja. Kita doakan yang terbaik buat mereka. Walaupun saya tidak setuju hak asuh anak jatuh ke seorang ayah ya. Tetap itu saya pilihnya kalau bisa hak asuh itu jatuhnya ke ibunya. Karena biar bagaimanapun seorang anak, apalagi anak perempuan itu lebih enak diasuh sama ibunya. Tentu kita sudah tahu apa yang terjadi anak-anak kalau nggak ada istrinya diasuh sama ayahnya. Walaupun nggak semuanya guys, tapi kita harus antisipasi dari sekarang. Ada yang sepahami nggak dengan saya teman-teman? Kalau ada yang sepaham langsung aja cek di komentar di itu ya, di kolom komentar. Oke, yang setuju dengan aku oke. Sebenarnya ini bukan hal yang lucu ya, tapi kok ada lucunya, ada kasihannya juga sama si Sarwenda, mantan istrinya Ruben Onsu. Sumpah gue kasihan. Gue sumpah kasihan. Gue tahu ini bukan hal yang lucu, tapi gue lucu, tapi gue ketawa. Pokoknya gue perasaan gue tuh campur aduk. Apalagi tadi pas lihat dia minta maaf itu. Maaf ya Sarwenda, lo kok lucu sih jadi orang gitu. Gue dari kemarin ya baca ya, maksudnya tuh si Sarwenda ini ya, gue ibaratkan nih, kan ada nih anak kecil yang bilang 1 tambah 1 ini 2. Nah semua itu anak-anak yang udah pada ngerti tulisan, ngerti
ngerti angka, itu udah tahu kalau misalnya 1 tambah 1 itu 2. Cuman si Sarwenda ini ibaratnya dia datang ngejelasin panjang lebar ke orang bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Yang dimana 1 tambah 1 itu orang sudah tahu hasilnya 2 gitu. Sama nih dengan dia sama si Ruben ini. Udah tahu memang Ruben itu dari dulu begitu gitu. Jadi dia ngasih tahu ke netizen bahwa maksudnya gue nggak tahu ya si Sarwenda yang ngomong kayak gitu atau memang keluarganya kali ya. Maksudnya dari gue udah tahu per-TV-an ya, udah tahu modelannya ko Ruben ini emang kayak begitu gitu loh. Ibaratnya ya bisa kalian lihat aja ya, maaf kata ngondek gitu loh, maaf gitu. Tapi emang dia lurus gitu loh, bener laki tulen, cuman ya emang bentukannya dia begitu gitu, bentukannya lembek begitu gitu loh. Dari dulu orang se-Indonesia juga tahu modelan Ruben Onsu kayak begitu. Gue nggak tahu ini mulut ini yang bilang bensong, sorry, ini dari mulutnya Sarwenda atau dari keluarganya atau dari netizen, gue kagak tahu. Tapi kalau misalnya dari itu semua dari mulut kalian, emang kalian pada kemana gitu kan? Maksudnya kalau misalnya kalian bilang kok Ruben itu berubah jadi kayak Bapak Deddy Corbuzier atau berubah jadi maco, ya mungkin kita bisa kaget gitu loh. Nah kalau misalnya ini ya maksudnya tuh kemana aja dari dulu gitu. Mana dia minta maaf, mukanya udahlah gitu, maksudnya mau bikin yang natural aja minta maafnya, atau langsung gitu loh minta maaf ke suaminya, mantan suaminya. Nggak perlu minta maaf netizen kan, yang aku bersalah itu kan kalian gitu loh. Jangan sampai ini berita kalian itu memenuhi sosial media Indonesia ini gitu, sampai kita lupa apa yang terjadi dengan negara ini gitu loh. Maksudnya pergi aja minta maaf aja ke Bapak Ruben gitu loh, jangan minta maaf ke kita. Mana muka lu dibuat kayak begitu lucu.